Kalau kita tenggelam di dalam sungai itu, kita tak berhak menyalahkan tanah, air, angin, matahari. Sebagai seorang guru, melihat puisi-puisi Gus Im ini, di sini kan sering bahwa murid-murid itu diajarin dengan pola-pola puisi yang sangat establis, baik berkarya atau pertunjukan atau membacanya. Nah, di sini ada ruang yang sangat-sangat ekspresif, yang membebaskan bentuk-bentuk yang tidak sewajarnya atau tidak seperti biasanya atau bentuk-bentuk konvensional yang seperti sebelumnya. Ini peluang baru untuk anak-anak muda, menafsirkan dengan cara dia yang tidak perlu dibatasi dengan cara-cara konvensional. Ya, biarkanlah anak-anak muda ini berekspresi sesuai dengan gaya dia. Mencoba menafsirkan dengan kekinian, barangkali orang tua bisa kaget dengan perubahan anak muda. Tapi mau diapakan lagi? Apakah mau dibunuh atau tidak diberi ruang? Ya biarin aja bebas mereka, sebebas-bebasnya. Cara dia, ini ekspresi dia, kebebasan dia, menafsirkan dia, memanggungkannya, cukup bolehlah. Ini hak dia. Jadi orang-orang tua itu sudah ikhlas-ikhlas saja pada anak muda. Guru juga ikhlas pada cara penafsiran. Toh multi tafsir, ada sekian kebenaran yang barangkali salah satunya ditemukan oleh anak-anak muda. Kita yakin pada anak-anak muda. Oke? Insomnia. Ketika menikam senyap, lantas tumbuh kata. Ketika menikam kata, lantas tumbuh benih. Ketika menikam benih, lantas tumbuh rumput. Ketika menikam rumput, lantas tumbuh bunga. Ketika menikam bunga, lantas tumbuh duri. Lalu di suatu malam hari, senyap, kata, benih, rumput, bunga, duri, berdarah di balik kelopak mata. Pandangan saya terhadap puisi Indonesia, ini secara pribadi saja ya. Terus terang saya jarang sekali ingin dengar puisi Indonesia karena ya biasanya itu terlalu cengeng, terlalu patah hati melulu, terus itu bagi saya nggak ada kaitan dengan lingkungannya, nggak ada kaitan dengan masalah-masalah negara. Jadi terlalu terlepas dari yang sebetulnya perlu banget bicarakan di sini. Nah, kalau puisi Gus Im, pas saya melihat bukunya, saya langsung tertarik sekali. Karena apa? Karena ya pokoknya nggak ada soal cinta, nggak ada soal yang agak terlalu asing dari kebenaran di Indonesia. Dan bagi saya puisinya sangat amat jujur.
Saya mengenal Gus Iim pada tahun sekitar 93-an. Jadi pada saat kita melakukan advokasi kepada 21 mahasiswa yang ditangkap di gedung DPR pada saat minta Soeharto diadili dalam sidang istimewa. Kemudian perkenalan berlanjut sampai sekarang, tapi kita selalu mencoba untuk berdiskusi masalah sosial, politik, kebudayaan, dan macam-macam. Saya melihat dari karya puisi Gus Iim pertama kali yang diberikan kepada saya mengatakan, Gus, saya harus baca puisi ini. Gus Iim bertanya, kenapa? Saya bilang bahwa inilah yang namanya puisi untuk perubahan. Dimana sudah saatnya sekarang seorang Gus Iim harus mampu memberikan dirinya kepada orang lain dalam kapasitas sebagai makhluk sosial, di mana perubahan harus cepat diperjuangkan, harus cepat direbut. Karena bagaimanapun juga peran dari sejarah latar belakang Gus Iim jelas memiliki sebuah hal yang sangat menarik, di mana background sebagai orang cucu dari Hasyim Asy'ari adalah mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa ini. Jadi statement saya bahwa ruang budaya di tim ini adalah juga ruang publik, di mana seorang Gus Iim punya hak dan punya kesempatan yang sama kepada siapapun untuk berkarya dalam konteks kebudayaan. Kutipan. Aku penyair tanggung, kau birokrat ulung. Aku mengutip kata, membuang uang. Kau membuang kata, mengutip uang. Tentang bunglon dan manusia. Ratusan bunglon penuh warna-warni asik bertarung sendiri di dalam kandang beton berkubah dua setelah menyandra lebih dari 200 juta manusia. Nah, pertanyaannya saudara, apakah bunglon-bunglon itu terlalu sadis ataukah manusia-manusia itu terlalu masokis? Kalau menurut gue ini dia yang ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar, kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang ya terjadi di sini. Itu maksud menurut gue ya. Jadi kalau gue sendiri senang gitu membantu Gus Iim untuk membacakan puisinya, karena kalau menurut gue puisi dia yang dia bikin itu realita dalam kehidupan di masyarakat Indonesia sekarang ini. Bravo Gus Iim. Politik nasional ibarat film porno triple X. Eksekutif, legislatif, yudikatif dirantai, disetubuhi, disodomi oleh sila utama keuangan yang Maha Esa. Kenikmatan pembangunan. Betapa nyaman menyebut orang dengan berbagai panggilan. Kemarin kita sebut mereka miskin. Sekarang kita sebut mereka yang tertinggal dan terlupakan. Betapa nyaman menggunakan istilah yang penuh kerumitan. Produk domestik bruto, kemiskinan struktural, penyesuaian anggaran.
betapa nyaman ketika bisa menyewa konsultan agar menambah kesulitan untuk orang lain yang sedang terdesak kebutuhan. Betapa nyaman membicarakan kenikmatan pembangunan di ruang rapat resort bintang 5 sambil mengunyah steak daging iga. Sampai seminar di bulan depan ya. Dah. Senggama minyak mentah. Sayangku, tidakkah kau perhatikan? Ada sesuatu yang aneh dalam senggama yang kita saksikan. Antara pipa pengeboran minyak dan tanah kelahiran kita. Biasanya jika manusia senggama, kelamin lelaki sperma menyembur ke dalam kelamin wanita. Dan dikehendaki atau tidak, perut wanita kadang membesar karena semburan sperma kelamin lelaki. Tapi ini aneh sayang. Kelamin baja pengoboran minyak tidak menyemburkan sperma ke dalam kelamin tanah negeri kita. Sebaliknya, kelamin baja pengoboran minyak malah menyedot lubrikasi minyak mentah dari kelamin tanah kampung kita. Semua serba terbalik di negeri ini. Perlahan tapi pasti. Tapi Ibu Pertiwi menjadi ciut, keriput, tua renta karena dari kelamin tanahnya seluruh cairan kehidupannya disedot habis oleh kelamin baja pengoboran minyak. Dan entah di mana, di sebuah surga perbankan bebas pajak, nun di seberang samudra, beberapa rekening bank menjadi gendut. Bagai wanita hamil 7 bulan sehabis senggama. Sejalan dengan pola pikir atau filosofinya Gus Im atau Pak Hashim Wahid, yaitu sebenarnya kita juga mempertanyakan ya, seperti sebagaimana beliau mempertanyakan sebenarnya apa sebenarnya budaya adiluhung itu gitu ya. Jadi itu terrefleksi dalam musik kami gitu. Ya, kita bisa ada elemen-elemen yang berasal dari musik klasik gitu ya. Misalnya ada bagian-bagian yang terinfluence sedikit oleh Maurice Ravel, komposer Prancis, atau tapi klasik yang kontemporer gitu ya, bangsa Arnold Schoenberg atau gimana, tapi bisa masuk elemen growl gitu dari jadi Ombat Nasution dari grup death metal Tengkorak itu ikut membacakan puisi dengan growl, ya dimana kita padukan di situ ya antara elemen-elemen yang misalnya ada klasik, ada kendang, ada growl segala macam, dengan cara yang mungkin banyak cenderung ke kombinasi dari improvisasi gitu ya, yang menyatu gitu, sehingga akhirnya di situ kita benar-benar berusaha mengambil elemen-elemen yang kontras ya, elemen yang biasa diasosiasikan dengan kemapanan ya, dengan tradisi budaya yang udah bertahun-tahun, terus kemudian kita bisa kombinasikan dengan growl dari death metal gitu, yang notabene mungkin itu underground gitu ya, dianggap oleh masyarakat umum aliran pemberontak gitu, tapi kan sebenarnya itu sah-sah aja, semua
semua bunyi adalah musik gitu. Untuk Empu dan Angku, untuk Khairil Anwar. Empu, sejarah, ruang, dan waktu tak pernah izinkan aku untuk jumpa denganmu. Angku, kau hanya tinggalkan rangkaian huruf dan makna serta gelisah jiwa dan rasa lelah akan kehidupan. Empu, Angku, kalau para penyair liar dan terkutuk diizinkan naik ke surga, aku inginkan kau jadi imamku, bersembahyang di depan tahtanya, kemudian aku akan ikuti caramu berdoa. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Sesuatu yang membuat marah ketika ia tidak ada sebagai bagian yang bolong di neraca tempat pembuangan seonggok kertas utang bernama obligasi. Untuk para feminis yang ketus, adalah sesuatu yang membuat marah ketika ia hanya ada sebagai bagian yang bolong dari seonggok daging bernama perempuan. Untuk para penimbang jitu yang galak, adalah sesuatu yang membuat marah ketika ia tidak ada sebagai bagian yang bolong dari senapan untuk mengeksekusi seonggok daging yang bernama manusia. Kalau saya baca bukunya Gus Im, Bunglon,